Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Mudaim dan Bapak Irfan selaku DPL, saya Cindy Permatasari dengan NPM 1713005. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari PLP 2 di SMA Negeri 1 Pekalongan. Kami bertuju dari prodi bimbingan konseling, pendidikan sejarah, pendidikan bahasa Inggris, dan pendidikan fisika. Kami berjumlah 7 orang. Kami memilih untuk melakukan PLP 2 itu di SMA Negeri 1 Pekalongan yang menurut kami itu menjadi titik tengah atau yang dekat dengan rumah kami. Nah, dalam pelaksanaan PLP 2, sistem pembelajaran yang ada di SMA Negeri 1 itu tetap daring karena pada masa pandemi ini memang tidak dianjurkan untuk kita melakukan pembelajaran luring. Jadi kami pembelajaran dalam sistem daring. Banyak sekali hambatan-hambatannya yang diperoleh dalam pembelajaran daring ini karena kami dari bimbingan dan konseling tidak bisa bertatap muka langsung kepada siswa-siswa karena BK sendiri itu kan harus mengamati bagaimana tingkah laku anak-anak tersebut gitu. Nah, dalam penyebaran angket, dalam melakukan asesmen juga kami lakukan secara daring. Kami meminta izin kepada pihak sekolah itu sekitar di tanggal 20-an dan alhamdulillah kami diterima dengan sangat baik dan kami sangat berterima kasih kepada pihak-pihak sekolah yang telah menerima kami dan tidak ada kendala apapun dari perizinan kami ke sekolah dan mungkin hanya kendala dalam pembelajaran saja karena kami tidak bisa bertatap muka langsung kepada siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 1 Pekalongan. Sulitnya berkomunikasi, sulitnya kita mengenal bagaimana karakter anak-anak yang ada di SMA Negeri 1 Pekalongan, seperti itu. Dan saya melakukan pelayanan itu menggunakan daring juga sistemnya, menggunakan aplikasi WhatsApp, kita melalui chat karena jujur memang siswa yang ada di SMA Negeri 1 Pekalongan itu banyak sekali yang mengeluhkan bahwa mereka susah dalam mendapatkan informasi, mungkin karena banyak kendala yang mereka alami seperti mereka susah sinyal, mereka tidak memiliki kuota yang banyak karena mayoritas mereka itu dari orang tua yang bekerja sebagai petani. Nah, dalam melakukan pelayanan ini, dalam melakukan layanan bimbingan kelompok, saya melakukannya pada tanggal 11 Agustus 2020 itu menggunakan aplikasi WhatsApp seperti itu. Hasil dari RPL saya itu saya ambil sesuai kebutuhan dari hasil asesmen yang sudah dianalisis, Nah, dalam penyebaran angket saya menggunakan ITP di mana di dalam SMA Negeri 1 Pekalongan itu guru BK tidak memiliki jam untuk masuk kelas. Jadi kita hanya melakukan penyebaran angket secara daring lalu kami analisis. Nah, selanjutnya di SMA Negeri 1 Pekalongan ini terdiri dari siswa sekitar banyaklah siswanya gitu. Dalam satu angkatan kelas 1-nya diambilnya dari IPS 1 sampai IPS 3, IPA 1 dan sampai IPA 3. Nah, di SMA Negeri 1 Pekalongan ini memiliki visi dan misi, diantaranya adalah
Nah, di antaranya adalah SMA Negeri 1 Pekalongan ini memiliki visi melaksanakan pembelajaran bimbingan secara efektif sehingga siswa dapat berkembang dan berprestasi dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai potensi yang dimiliki setiap peserta didik. Dan yang kedua ini adalah menumbuhkan semangat berpartisipasi secara intensif kepada seluruh warga sekolah seperti itu. Dan yang ketiga ada mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat berkembang secara optimal, secara baik dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dan yang keempat adalah menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan juga budaya sehingga bangsa ini menjadi sumber kearifan dan bertindak yang sesuai dengan iman dan takwanya. Dan yang terakhir adalah menerapkan manajemen partisipasi dalam melibatkan seluruh warga SMA dan komite sekolah. Nah, itu adalah misi yang ada di SMA Negeri 1 Pekalongan. Dan visi yang ada di SMA Negeri 1 Pekalongan itu adalah berprestasi, terampil, dan beriman. Nah, dan indikatornya ada berprestasi dalam memperoleh nilai UN, dalam lomba atau kreativitas dalam seni, dalam bidang olahraga, atau peningkatan kompetensi guru dan ketenaga kerja, peningkatan akhlak serta budi pekerti para siswa, guru, semua staf yang ada di sekolah, berprestasi dalam bidang pertanian. Nah, jadi kesimpulan dari visi misi SMA Negeri 1 Pekalongan ini adalah terwujudnya perkembangan diri dan kemandirian secara optimal dengan hakikat kemandiriannya sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa, sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial dalam berhubungan dengan manusia, dengan alam semesta. Nah, adapun saya menyebar angket itu di kelas 12, di mana lalu kami analisis, setelah itu kami memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Nah, salah satunya dengan ini pelayanan ini bimbingan kelompok saya lakukan di tanggal 11 Agustus 2020. Nah, dengan pembahasan dalam bimbingan kelompok ini adalah pengetahuan dampak membolos. Nah, tujuan dari pelayanan ini adalah peserta didik itu mampu memahami apa saja sih dampak dari membolos itu. Adapun materi yang kami berikan yaitu adanya tentang pengertian dari membolos, faktor-faktor yang menyebabkan siswa membolos dan bagaimana cara mengatasi siswa-siswa yang membolos agar mereka tidak mengulangi membolos itu tadi. Nah, selanjutnya ini ada konseling kelompok. Konseling kelompok ini dilaksanakannya pada tanggal 12 Agustus 2020 di mana ini tidak banyak anggota dalam konseling ini karena memang banyak sekali hambatan-hambatan yang ditemui dalam pembelajaran daring. Nah, salah satu siswanya itu ada 5 siswa yang mengikuti kegiatan konseling kelompok ini karena memang banyak sekali kendala-kendala yang terjadi selama melaksanakan pembelajaran daring ini. Dan yang terakhir dalam konseling individu ini siswa yang dia chat duluan karena dia mungkin merasakan bahwa dirinya ini ada yang membuat bahwa ada yang sesuatu yang dia pikirkan sehingga siswa yang chat ke guru duluan. Nah, ini dalam pelaksanaan konseling individu ini dilaksanakannya tanggal 20 Agustus juga jam 12:30 siang.
Nah, karena pembelajaran yang dilakukan secara daring, kami dalam program pendampingan ekstrakurikuler ini ada hasil dari pengamatan kami, dan ada beberapa ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Pekalongan. Itu salah satunya ada Paskibra, ada Pramuka, PIK, dan Rohis, Pramuka, seperti itu. Nah, dengan dan pembinanya ini ada Bapak, dengan Paskibra ini ada Pak Edi, Pramuka ada Bu Siti, PIK ada Bu Nur, terus PMR ada Pak Supriyanto, dan Tari ini ada Bu Fatimah, Rohis ini ada Pak Yudo. Nah, adapun program yang saya susun untuk adapun rencana program kerja ekstrakurikuler yang sudah yang saya buat Paskibra. Nah, dalam Paskibra ini programnya adalah yang saya ambil itu, yang saya pilih atau saya pikirkan itu melatih jiwa kepemimpinan dengan cara melatih kedisiplinan, seperti itu. Dan yang selanjutnya ini ada Pramuka. Rencana program kerjanya itu adalah melatih kemandirian, kedisiplinan, bertanggung jawab, dan peduli dengan sesama manusia dengan cara melakukan seperti kemah, latihan bersama, dan hiking. Nah, tapi dalam masa pandemi ini itu tidak bisa terselenggara karena memang kita harus mengikuti protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, PMR rencana program pengembangannya itu ada membangun dan mengembangkan karakter anggota PMR, seperti itu. Dan selanjutnya ini ada Tari Lampung, dimana tari ini adalah kita tuh membantu mengembangkan dan melestarikan tari-tari yang ada di Indonesia, terutama di Lampung. Selanjutnya ini ada PIK. Nah, dalam PIK ini memberikan bimbingan dan konseling kepada remaja tentang perencanaan di masa mendatang dan sosialisasi tentang dampak pergaulan remaja. Karena dengan ini kita bisa memberi pelatihan atau penyuluhan kepada siswa-siswi agar tidak salah dalam memilih pergaulan gitu, serta apa saja dampak-dampaknya yang bisa terjadi ketika kita salah memilih pergaulan. Nah, selanjutnya ini ada yang terakhir ya. Yang terakhir ini ada Rohis. Nah, dalam Rohis ini rencana pengembangan programnya itu membangun dan mengembangkan kesadaran siswa agar akan keagamaan, kewajiban dalam menjalankan ibadah. Karena tidak dipungkiri masih banyak siswa yang bukan meragukan, masih siswa yang menyepelekan atau dia belum sadar, bukan menyepelekan, mereka belum sadar atas kesadaran beribadahnya, seperti itu. Nah, sebelum pandemi ini terjadi, ekstrakurikuler ini seperti Paskibra itu dilakukan pada hari Selasa setelah pulang sekolah, Pramuka di hari Jumat setelah pulang sekolah, lalu PMR itu di hari Rabu setelah pulang sekolah juga, Tari Lampung di hari Kamis setelah pulang sekolah, PIK itu juga di hari Kamis, dan Rohis itu di hari Selasa setelah pulang sekolah. Nah, sesuai dengan yang diamanahkan dalam kurikulum 2013 untuk membentuk karakter peserta didik, maka pendidikan kepramukaan itu dijadikan sebagai ekstrakurikuler wajib. Nah, artinya seluruh siswa-siswi di SMA Negeri 1 Pekalongan ini wajib mengikuti ekstrakurikuler kepramukaan, karena dengan adanya kepramukaan itu dapat membentuk karakter peserta didik. Selanjutnya program pengembangan perangkat belajar. Nah,
Dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling tentunya itu terlebih dahulu harus adanya suatu program yang telah tersusun sehingga sesuai dengan aturan penyelenggaraan bimbingan konseling di sekolah. Nah, program bimbingan dan konseling yang dibuat atau disusun itu berdasarkan kebutuhan peserta didik atau konseli sekolah. Penyusunan program bimbingan dan konseling ini dimulai dari kegiatan asesmen atau kegiatan identifikasi permasalahan atau aspek-aspek yang dijadikan bahan masukan bagi penyusunan program. Nah, program ini program pengembangan perangkat belajar sudah dilampirkan dalam laporan. Pengembangan program ini tuh diperlukan sebagai salah satu penunjang visi dan misi yang ada di sekolah secara khusus dan bertujuan untuk pendidikan pada umumnya. Pengembangan program yang dilakukan mahasiswa PLP 2 ini tetap menggunakan data peserta didik yang sudah ada, namun programnya lebih diperbaharui dari segi materi layanan, pengembangan program di SMA Negeri 1 Pekalongan ini sendiri gitu. Jadi kita memperbaharui atau menambahkan apa yang kurang, melengkapi apa yang kurang, seperti itu. Nah, sekian hasil presentasi dari saya mengenai kegiatan PLP yang dilaksanakan selama sekitar 1 bulan di SMA Negeri 1 Pekalongan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.